Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan konflik El Salvador antara tentara pemerintah melawan gerilyawan FMLN. Jadi FMLN ini semacam pemberontak yang melawan kepemerintahan yang didukung oleh Amerika Serikat. Keadaan mencekam ini selama 12 tahun, dari tahun 1979 sampai dengan 1992, yang dimana dampak dari konflik ini puluhan ribu korban jiwa, jutaan pengungsi, banyak wanita yang diperlakukan tidak pantas oleh tentaranya sendiri. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai. Kisah bermula ketika ayah Chapa pergi ke Amerika menelantarkan keluarganya. Dia pergi karena saat itu di wilayahnya sedang terjadi konflik dan tentu membuat dia kesulitan dalam segi ekonomi. Chapa hanya bisa melambaikan tangan, meski sang ibu tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Dan sekarang di umur Chapa yang baru menginjak 11 tahun, dia resmi menjadi kepala keluarga, menjalani masa kanak-kanaknya sebagaimana mestinya. Namun kini semua warga tidak bisa lepas dari pengawasan tentara sipil, dikarenakan di daerah tempat Chapa tinggal ada banyak pemberontak yang menentang kepemerintahan. Chapa bersama teman-temannya pun ketakutan di saat melihat tentara mulai masuk ke area pemukiman. Mereka lantas berlari untuk bersembunyi di rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, ibu Chapa marah karena dia pulang terlambat. Sang ibu ketakutan jika seandainya para tentara melukainya. Chapa lalu memeluk erat sang ibu, memahami akan kekhawatirannya. Seorang pria dewasa bernama Anca yang memiliki keterbelakangan mental sedang berjalan di tengah kerumunan para tentara. Dia sering menjadi bahan lelucon para tentara sipil. Dari kejauhan, Chapa memanggilnya. Semua siswa kembali ketakutan saat mereka melihat sebagian anak-anak mulai dibawa paksa oleh para tentara menaiki truk mereka. Chapa sadar bahwa 1 tahun lagi usianya memasuki 12 tahun, yang itu artinya dia akan bernasib sama seperti teman-temannya. Jadi setiap anak yang berusia 12 tahun, maka mereka diwajibkan untuk ikut militan dan memerangi para pemberontak. Sepulangnya dari sekolah, Chapa diperintahkan untuk menjaga kedua adiknya yang bernama Rosita dan Cardito, dikarenakan sang ibu harus berangkat kerja. Malam telah tiba. Chapa dan Rosita cemas menunggu kepulangan sang ibu. Mereka sontak terkejut ketika mendengar suara lesatan senjata di depan pemukiman. Chapa dan Rosita langsung bersembunyi membawa adik kecilnya, khawatir jika ada peluru yang nyasar. Di sini Cardito tidak henti-hentinya menangis hingga Chapa berhasil menghibur dan tertawa bersama. Beberapa saat kemudian sang ibu pulang ke rumah. Dia sadar jika barusan terjadi kekacauan lagi. Sang ibu yang panik pun berlari. Di pagi harinya, Kela bersama Cardito pergi ke rumah Mama Toya yang merupakan ibu kandung dari Kela. Sedikit terjadi perbincangan. Di sini Kela bercerita tentang apa yang dialaminya tadi malam. Dia berpikir jika terus seperti ini, nyawa anak-anaknya pun terancam, sehingga dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun Mama Toya cemas, bagaimana Kela dapat menghidupi ketiga anaknya. Dia menyarankan agar mereka tinggal bersamanya, tapi Kela menolak dan masih menunggu kepulangan sang suami. Mama Toya mencoba membuka pikiran agar anaknya itu tidak usah terlalu banyak berharap kepada laki-laki yang telah mencampakannya. Kela bersikukuh masih ingin tinggal di rumahnya, tidak mau memaksa Mama Toya memberikan modal usaha agar Kela bisa tetap bertahan hidup.
Akhirnya Kela memilih bekerja di rumah. Apapun yang bisa dia kerjakan, yang penting bisa menghasilkan uang. Meski dalam keadaan sulit, dia tetap sabar dan telaten menjaga serta merawat anak-anaknya dengan baik. Sampai detik ini pun dia masih berharap kepulangan sang suami. Dibantu oleh Capa yang menjualkan hasil produksi ibunya di toko baju pusat kota. Di malam harinya, lagi-lagi pemukimannya menjadi tempat baku tembak antara pemberontak dan pihak tentara pemerintah. Kela yang tidak mau terjadi sesuatu kepada anak-anaknya pun segera bersembunyi, menghindari dari peluru yang nyasar. Ada sebagian jasad yang tergeletak di tengah jalan, lalu Kela menghampirinya, yang ternyata itu adalah Paman Mario, tetangganya sendiri. Setiap orang yang lewat menyumbangkan uang untuk kematiannya. Namun tiba-tiba Kela kaget, ternyata Paman Mario tidaklah meninggal, melainkan tergeletak akibat mabuk berat. Dia lantas menendang si paman dan membubarkan orang-orang yang memanfaatkannya agar mendapatkan uang sumbangan. Setelah itu, Capa pergi ke kota untuk mengetahui penjualan baju ibunya. Namun tidak ada satupun yang terjual. Dengan terpaksa, Capa membawa kembali barangnya. Dalam perjalanan pulang, Capa mencoba meminta pekerjaan kepada supir bus. Untungnya si supir mau berbaik hati menerima Capa menjadi kondekturnya. Sampainya di rumah, dia langsung memberikan uang hasil kerjanya kepada sang ibu. Si ibu sempat terkejut. Dia khawatir Capa mendapatkan uang itu dari hasil yang tidak benar. Setelah dijelaskan oleh Capa, barulah ibunya tersenyum bangga karena putranya itu mau membantu mencari uang untuk kebutuhan mereka. No tenga que trabajar todo el tiempo. Me debiste haber preguntado primero, ¿no? ¿Puedo? Vas a tener cuidado todos los días y llegas antes del toque de queda. Se lo prometo, ma. Capa dikenal dengan sosok anak yang baik, mudah bergaul dengan siapapun, bahkan di sekolahnya dia mentraktir teman-temannya. Di sana dia terkesima melihat kecantikan teman sekelasnya yang bernama Maria. Seketika mereka semua panik di saat para tentara masuk ke area sekolah. Tujuan tentara datang untuk merekrut kembali anak-anak yang berusia di atas 12 tahun untuk dijadikan militan dan memerangi para pemberontak. Manuel Ayala, Pablo Argueta, los siguientes niños a formar, Antonio Gutiérrez. Sahabat Capa bernama Antonio terpilih masuk ke dalam daftar yang akan dibawa. Saking takutnya Antonio sampai ngompol di celana. Dibawalah mereka untuk dilatih menjadi seorang pembunuh saudaranya sendiri. Capa pulang dalam keadaan tidak semangat. Sang ibu mendekatinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Capa menceritakan dengan perasaan takut dan sedih jika suatu saat nanti dia pun akan dibawa pergi lalu dipisahkan dari keluarganya. Esok harinya sepulang sekolah, Capa memberanikan diri mengajak Maria ke lapangan bermain kertas kunang-kunang. Maria pun menerimanya. Kegembiraan mereka terhenti karena para tentara lagi-lagi kembali berdatangan. Capa lantas mengantarkan Maria pulang. Sang ibu yang menunggu di rumah pun panik karena Capa belum juga pulang. Tidak berselang lama dia datang. Sontak sang ibu memukulinya, menandakan bahwa dia benar-benar peduli terhadap anak-anaknya. Di saat Capa sedang mengerjakan tugas di depan pintu, dari kejauhan dia melihat kedatangan Paman Beto. Capa sangat senang dan bercerita banyak mengenai hal yang telah terjadi. Namun tiba-tiba
Rosita terkejut mendengar Angelita merintih kesakitan. Dia malah nekat nyaris ingin menghampiri temannya itu. Untungnya sang ibu menarik kembali bersembunyi. Paman Beto mencoba mendatangi rumah Angelita. Ternyata dari belakang Capa malah mengikutinya. Kondisi Angelita sangat kritis akibat terkena peluru nyasar. Capa disuruh menekan lukanya agar darah tidak mengalir deras. Namun sayang, tidak lama setelah itu Angelita tewas. Ibunya Angelita menangis melihat anak satu-satunya tewas secara mengenaskan. Setelah menggelar pemakaman Angelita, esok harinya Paman Beto meminta agar Capa ikut bersamanya karena lambat laun tentara sipil akan mengetahui dan membawanya. Namun sang ibu tidak mengizinkan putranya itu ikut bersama Paman Beto. Dia khawatir akan keselamatan Capa karena diketahui Paman Beto selama ini ikut bergabung dengan para pemberontak yang menentang kepemerintahan saat ini. Ya va a cumplir los 2, hay que sacarlo de aquí lo más pronto posible. Se va a poner mucho peor. Beberapa hari kemudian Paman Beto akhirnya kembali pergi untuk bergabung dengan para pemberontak. Yang diketahui para pemberontak akan melakukan serangan besar-besaran kepada tentara pemerintah. Di tempat lain, tentara pemerintah yang seharusnya melindungi warga sipil justru memperlakukan mereka semena-mena. Beberapa dari wanita terlihat sedang dibawa ke dalam truk untuk dijadikan pemuas nepsong mereka. Kabar itu pun dengan cepat menyebar luas. Akibatnya membuat para pemberontak semakin murka. Serangan besar-besaran yang awalnya direncanakan akan dilakukan pada malam hari pun seketika dipercepat menjadi siang hari. Capa berlari melihat situasi di luar. Dia kaget menyaksikan ibunya berada di tengah kerusuhan. Tanpa pikir panjang, Capa nekat pergi keluar diikuti teman-temannya. Para tentara dengan seenaknya menyerang para gerilya di gedung sekolah tanpa mengevakuasi anak-anak terlebih dahulu. Mereka menggempur pemberontak yang bersembunyi di gedung gereja. Setelah perang berhenti, semua orang tua murid panik mencari anaknya masing-masing. Capa mengikuti gerak-gerik tentara yang akan menghampiri Pak Pendeta karena diduga telah menyembunyikan pemberontak di gedung gereja. Di dalam sana, Capa menyaksikan Pak Pendeta dihajar oleh para tentara. Kini kondisi pemukiman semakin mencekam. Sebagian warga telah berkumpul di depan gedung gereja. Di sana Pak Pendeta menyampaikan bahwa kini anak-anak sudah mulai kehilangan harapan untuk bertahan, hanya disuguhi rasa ketakutan setiap saat, dan sudah saatnya para warga bertindak untuk menempatkan diri ke area yang lebih aman. Yo les contesto, han perdido la esperanza de sobrevivir. En su lugar solo encontramos el miedo. Y que opongamos nuestra fuerza. Hingga akhirnya keluarga Capa memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke kediaman Mama Toya karena para gerilya masih bertahan di sana sehingga selalu memancing peperangan. Ketika Capa bermain di sungai bersama teman-temannya, datanglah Antonio yang kini sudah menjadi bagian pasukan sipil. Dia melepaskan tembakan ke atas hingga semuanya terkejut. Di sana Antonio mulai sombong dan arogan, merasa dirinya sudah lebih kuat, sampai-sampai dengan berani menghina teman-temannya yang masih menjadi anak kecil yang penakut. Mereka tentu tidak terima atas apa yang dikatakannya.
Salah seorang gerilyawan atau pemberontak datang menghampiri Chapa. Dia memberitahu informasi penting bahwa besok tentara sipil akan kembali datang ke rumah-rumah untuk mencari anak yang sudah berusia 12 tahun. Tidak mau tinggal diam, Chapa bersama teman-temannya membuat selembaran kertas untuk memperingati warga agar anak laki-laki mereka bersiap bersembunyi dari penangkapan para tentara. Esoknya tentara sipil datang, namun mereka kebingungan karena tidak dapat menemukan bocah-bocah tersebut. Ternyata mereka semua telah bersembunyi di atas genteng rumah. Setiap hari para tentara tidak menyerah menyisir area pemukiman, mencari anak laki-laki untuk dijadikan militan. Alhasil mereka mendapatkan geng pemberontak itu dan membawanya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Chapa berlari menuju gereja bermaksud memberitahu kepada Pak Pendeta. Namun yang terjadi, Pak Pendeta pun telah diringkus oleh tentara. Dan kini semua anak laki-laki sudah sebagian berhasil ditangkap. Tidak ada pilihan lain, Chapa ikut bergabung bersama gerilya, mengikuti jejak Marcos temannya yang lebih dulu. Tanpa diketahui sang ibu, malamnya Chapa bersama kedua temannya menuju kaki gunung bergabung bersama para gerilyawan. Sepertinya gerak-gerik mereka telah terendus oleh tentara sipil yang sedang memantau dari belakang, hingga Chapa dan kawan-kawan sampai di markas besar. Di sana sudah ada Marcos yang lagi rebahan di dalam tenda. Beberapa jam kemudian, tentara sipil berhasil menemukan markas mereka dan mulai menembaki semua yang ada di sana. Hingga akhirnya Chapa dan kawan-kawan berhasil ditangkap dan resmi menjadi tawanan. Di tempat lain, Mama Toya datang membangunkan Kela, mengajaknya segera mengungsi dikarenakan perang semakin sengit. Semua panik sambil mengemas barang. Sang ibu kaget di saat mengetahui Chapa telah pergi membawa pakaiannya. Di balik hujan yang sangat deras, Chapa beserta ketiga kawanannya digiring ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun dalam perjalanannya dia melihat Anca yang sudah tidak bernyawa menggantung di atas pohon. Di tepi sungai inilah tempat terakhir di mana mereka akan dieksekusi mati. Kini giliran Chapa untuk dieksekusi. Untungnya berhasil digagalkan oleh para gerilyawan yang menembaki tentara sipil dari arah yang berlawanan. Hal itu pun diambil kesempatan oleh Chapa untuk kabur. Dalam perjalanannya, dia menemukan senjata. Secara kebetulan dia melihat tentara dari balik pohon. Saat dia akan menarik pelatuknya, ternyata orang yang ada di depannya adalah temannya sendiri, yaitu Antonio. Sehingga dia mengurungkan niatnya dan memilih pergi dari sana. Setibanya di pemukiman, semua rumah warga telah dilahap sejago merah. Chapa mencari keberadaan keluarganya, namun dia tidak menemukan. Dia hanya bisa berteriak melihat puing-puing reruntuhan.
Singkat cerita, di keesokan paginya sang ibu kembali ke rumahnya yang sudah hancur, berharap dapat menemukan Capa. Tidak berselang lama dari belakang, Capa menghampiri sang ibu. Ibunya kira Capa telah tiada seperti teman-temannya yang dihabisi oleh tentara sipil. Setelah itu, Capa terpaksa dikirim ke Amerika untuk menyusul ayahnya, dikarenakan kini dia telah masuk dalam daftar eksekusi mati. Tentu saja hal itu membuat sang ibu merasa sedih melihat anaknya merantau sendirian, hingga akhirnya mereka harus terpisah dalam waktu yang cukup lama. No te preocupes por nosotros. Prométeme que vas a ser fuerte. Su hermana pegó grande. Hermanito, te voy a enseñar el hombre que haré en la casa. Capa melarikan diri ke Amerika. Setelah 6 tahun lamanya, dia akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Perang saudara berlangsung selama 12 tahun dengan lebih dari 75.000 korban jiwa dan sekitar ada 1 juta pengungsi. Di sini tertulis pemerintah Amerika cukup memiliki andil atas insiden besar dengan mengirimkan tentara untuk melatih pasukan Salvador dalam memerangi kaum pemberontak hingga sebesar $1 miliar dalam dukungan militer, dan lebih dari 300.000 anak-anak direkrut menjadi tentara.